Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia MUI periode 2025-2030. Siang tadi, Prabowo hadir dalam acara yang digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, Prabowo menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan MUI yang melambangkan persatuan antara ulama dan umara atau pemimpin. Prabowo juga memuji peran MUI yang selalu hadir saat bangsa mengalami kesulitan. Hari ini adalah lambang dari bersatunya ulama dengan umaroh. Kalau ulama dan umaroh bersatu, insya Allah bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur. Karena syarat bangsa itu berhasil sepanjang sejarah peradaban manusia, syarat bangsa yang berhasil, bangsa yang makmur adalah perdamaian. Perdamaian hanya bisa dicapai dengan bersatunya ulama dengan umaroh. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, informasi dari KPK yang menangkap Hakim Pengadilan Negeri Depok dan menyita uang 850 juta rupiah dari dalam tas ransel. OTT terkait dugaan suap penanganan perkara sengketa lahan yang melibatkan PT Karaba Dikdaya, perusahaan yang berada di bawah Kementerian Keuangan. 7 orang ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Kamis lalu di lingkungan Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. 7 orang tersebut terdiri dari 3 pihak Pengadilan Negeri Depok, yaitu Ketua PN Depok, Wakil Ketua PN Depok, dan jurusita, serta 4 orang dari PT Karaba Dikdaya. Dari 7 orang yang diamankan, 5 orang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Perkara ini berawal dari putusan PN Depok tahun 2023 yang mengabulkan gugatan PT Karaba Dikdaya atas sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi di Kota Depok. Dalam proses eksekusi terjadi permintaan fee untuk mempercepat eksekusi lahan dengan nilai kesepakatan sebesar 850 juta rupiah. Bahwa kemudian YOH dan BR bertemu di sebuah restoran di Depok untuk membahas penetapan waktu pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan dan permintaan fee untuk percepatan eksekusi. Nah, disitulah terlihat bahwa yang satu ingin percepatan, yang satu meminta kompensasi atas percepatan dari pelaksanaan eksekusi tersebut. Dari hasil pertemuan tersebut, BR menyampaikan kepada saudara TRI selaku Direktur Utama PT KD adanya permintaan fee yang dimaksud, gitu ya. Jadi tentunya untuk mengeluarkan uang sejumlah itu, uang yang besar ya bagi perusahaan, tentu harus sepengetahuan dari direktur utamanya. Namun demikian pihak PT KD melalui BR menyatakan keberatan atas besaran nilai 1 miliar. Jadi ada bargaining sini, ada tawar-menawar gitu ya. Dalam prosesnya BR dan YOH mencapai kesepakatan besaran fee untuk percepatan eksekusi 850 juta gitu ya. Para tersangka kini ditahan di rutan KPK selama 20 hari ke depan untuk jalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Novan Kusuma, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 tersangka operasi tangkap tangan di Pengadilan Negeri Depok keluar dari ruang pemeriksaan di gedung KPK pukul 3 dini hari tadi di gedung KPK Jakarta. Para tersangka ditangkap terkait sengketa lahan yang melibatkan perusahaan di bawah Kementerian Keuangan, PT Karaba Dikdaya. Sambil menunduk dan tangan terborgol, serta mengenakan rompi oranye, kelima tersangka keluar dari gedung merah putih KPK pukul 3 dini hari tadi. Usai ditetapkan sebagai tersangka, seluruh tersangka akan ditahan selama 20 hari di rumah tahanan KPK. Para pelaku tidak mau menjawab apapun pertanyaan yang disampaikan media.
Sebelumnya, KPK mengamankan 7 orang dalam operasi tangkap tangan pada Kamis lalu, yang terdiri dari Ketua PN Depok, Wakil Ketua PN Depok, dan Jurusita. Sementara 4 orang lainnya dari PT Karaba Dikdaya. Perkara ini berawal dari putusan PN Depok tahun 2023 dengan mengabulkan gugatan PT Karaba Dikdaya atas sengketa lahan seluas 16.500 meter persegi di Depok. Dalam proses eksekusi, diduga terjadi permintaan fee untuk percepatan eksekusi lahan dengan nilai kesepakatan sebesar 850 juta rupiah. Penyidik KPK menyita barang bukti uang tunai serta barang bukti elektronik. Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 5 orang tersangka dalam perkara ini. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Tahun lalu Presiden Prabowo Subianto menaikkan tunjangan hakim hingga 280%. Kenaikan tunjangan hakim untuk mencegah penegak hukum korupsi. Juni 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji hakim saat menghadiri acara pengukuhan hakim di Mahkamah Agung. Hakim paling junior mendapatkan kenaikan paling tinggi sebesar 280%. Hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2025, tunjangan bulanan hakim di Indonesia sebagai berikut. Ketua Pengadilan Kelas 1 ada 1B mendapatkan tunjangan sebesar 69,6 juta hingga 79 juta rupiah. Sementara Wakil Ketua mendapatkan tunjangan sebesar 65,8 juta hingga 71,8 juta rupiah. Dan untuk Hakim mendapatkan tunjangan sebesar 51,3 juta rupiah hingga 63,7 juta rupiah. Sementara Ketua Pengadilan Kelas 2 mendapatkan tunjangan sebesar 59,1 juta rupiah. Wakil Ketua 56,9 juta rupiah, sementara tunjangan hakim bervariasi, mulai 46,7 juta rupiah hingga 54,7 juta rupiah. Untuk tunjangan hakim di pengadilan tinggi bervariasi mulai 95,5 juta untuk hakim madya utama hingga 110,5 juta untuk ketua pengadilan tinggi. Tunjangan ini merupakan tambahan di luar gaji pokok hakim. Kenaikan tunjangan hakim ini merupakan langkah Presiden Prabowo Subianto untuk mencegah korupsi di penegak hukum. Ke kasus lainnya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 6 tersangka dalam kasus dugaan korupsi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam operasi tangkap tangan, KPK mengamankan barang bukti 40,5 miliar rupiah. Penyidik KPK menetapkan 6 tersangka, 3 diantaranya merupakan oknum pejabat Ditjen Bea Cukai, yaitu Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Sispiran Subiaksono, dan Kepala Seksi Intelijen Ditjen Bea Cukai Orlando Hamonang. Sementara 3 lainnya dari pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray, John Field, Ketua Tim Dokumentasi PT Blu-ray Andri, dan manajer keuangan, manajer operasional maksud kami PT Blu-ray Dedi Kurniawan. Dari 6 tersangka, 5 orang telah ditahan, sementara 1 tersangka John Field yang merupakan pemilik PT Blu-ray melarikan diri dan sampai saat ini masih diburu. Penyidik turut menyita barang bukti senilai 40,5 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan nilai setoran rutin dalam perkara ini mencapai 7 miliar rupiah per bulannya. Cukupan alat bukti, maka ditetapkan 6 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara RZL
Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-2026. Saudara SIS selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saudara ORL selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ini dari pihak DJBC-nya. Kemudian dari pihak PTBR-nya, dari swastanya. Saudara JF selaku pemilik PTBR, kemudian saudara AND selaku ketua tim dokumen importasi PTBR, dan saudara DK selaku manajer operasional PTBR. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap 5 tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 5 Februari sampai dengan 24 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Nah, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan, yang ditetapkan 6, yang ditahan 5. Kemana satu lagi, kan gitu kan? Ya, satu lagi pada saat kita akan, teman-teman di lapangan akan melakukan tangkap tangan, itu saudara JF melarikan diri. Sekaligus pada kesempatan kali ini saya menghimbau, ya, kami dari KPK menghimbau kepada saudara JF atau kepada seluruh masyarakat yang mengetahui keberadaannya segera untuk menyerahkan diri. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto mengungkap pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Pasalnya ada kelompok-kelompok perampok uang negara yang selalu menyerang balik pemerintah dalam upaya memberantas korupsi. Di hadapan saudara-saudara semua, sekali lagi saya menggugah, sekali lagi saya memohon, marilah kita bersatu. Kita harus menjaga republik ini. Kita harus menjaga kekayaan bangsa kita. Kita harus berani memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Ini tidak ringan. Tiap kali kita mau berantas, tiap kali kita mau menegakkan hukuman, kita mau menegakkan keadilan, kita mau menegakkan hukum, tiap kali kelompok koruptor, kelompok perampok ini, kelompok garong ini menyerang balik. Mereka selalu ingin bikin kerusuhan, selalu ingin adu domba di antara kita.